Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menagih hutang yang baik. Menurut saya saya bagi 3 orang yang kriteria orang yang berhutang. Yang pertama, dia butuh mungkin karena mau berobat, ya, biaya anak sekolah dan lain-lain. Artinya dia butuh. Nah, orang yang meminjam karena butuh, ini seharusnya si peminjam menyadari bahwa dia belum tentu bisa bayar, ya, karena dia butuh gitu. Jadi kalau kita mau meminjamkan uang kepada yang butuh, ya jangan terlalu berharap untuk dikembalikan. Kalau mau bantu aja, kalau enggak ya katakan tidak gitu. Kita harus berani juga mengatakan tidak. Itu yang pertama, rekan-rekan. Yang kedua, yang dia mampu, memang mampu dia tapi mungkin belum punya uang. Misalnya dia punya pekerjaan tetap atau punya usaha gitu. Biasanya kan orang ini mampu, dia mau beli sepeda motor atau mau beli TV, mau beli kebutuhan sekunder, ya, bukan kebutuhan primer. Ini kita lihat kemampuannya, sampai di mana kemampuannya, segitulah kita pinjamkan uang. Makanya kalau leasing atau bank, survei dulu dia, dilihat kemampuannya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya survei yang dilakukan itu benar-benar tidak ada KKN, akan keberhasilan untuk bayar hutang itu mungkin lebih baik, lebih bagus dia. Tapi kadang-kadang kan sekarang kita tahu bahwa surveinya kadang-kadang asal-asalan. Akhirnya ketika pembayaran nunggak. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, memang modus dia cari uang, memang minjam sana minjam sini, gali lubang tutup lubang. Nah orang seperti ini hati-hati juga kita meminjamkannya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur meminjamkan, Bang? Saya punya pengalaman, rekan-rekan. Saya punya teman debt collector, ya. Suatu hari dia mengajak saya, tapi nggak jujur dia sebenarnya. Ngajak main ke rumah teman katanya. Saya nggak tahu dia tujuannya apa. Nah, saya ikutlah. Kami bertiga. Saya, teman saya ini, lalu teman dia lagi, satu lagi. Nah, ternyata tujuan mereka itu mau nagih hutang, ya. Karena sudah terlanjur duduk di rumah yang punya hutang, saya pun nggak mungkin pergi saja kan, ya. Sudah saya tungguin, saya lihat. Saya tidak bereaksi apa-apa, saya lihat saja. Nah, si pemilik uang, temannya si debt collector tadi, mulailah pembicaraan menagih hutang. Nah, si pemilik hutang berkilah sana kemari lah, tarsok, ya, entar besok kan gitu. Si penagih hutang ini, debt collector, diam aja dia, teman saya ini. Nah, udah setengah jam berkomunikasi, tidak juga ada jalan keluarnya. Akhirnya si debt collector ini ngomong ke si punya hutang, ya. Dia berbicara ke yang punya uang, bukan yang ke berhutang, ya. Dia berbicara ke yang punya uang. Pak, katanya. Apa katanya? Udahlah, begini aja Pak, katanya. Bagaimana kalau nanti saya bunuh aja dia, katanya. Kalau saya bunuh aja dia, Pak, kan saya di penjara, katanya. Bapak mau nggak ngasih makan selama saya di penjara, ngasih makan anak istri saya, katanya, ke si punya uang. Nah, bukan ke si punya hutang, ya, ke punya uang. Pak, kalau saya bunuh, terjadi pembunuhan ini gara-gara ini, Bapak siap untuk membiayai keluarga saya, katanya. Datang si yang punya uang, ya udah, kalau kamu di penjara, saya biayain keluargamu, katanya. Ketakutanlah si punya hutang. Akhirnya dibayar. Belakang setelah pulang dari sana, saya tanya, kamu benar-benar mau membunuh? Enggak, katanya. Hanya ngomong aja. Tapi karena situasinya memang seperti itu, dan si debt collector itu tampangnya agak seram juga, ketakutan bapak itu.
maksud saya bukan supaya kita cari menagih utang seperti itu, rekan-rekannya. Jangan seperti itu. Itu hanya cerita saja. Yang cara nagih utang yang benar seperti apa, ya kan? Jangan yang melanggar hukum, rekan-rekan. Yang pertama, kita terus teranglah kepada yang punya utang bahwa kita memberikan uang pinjaman bukan karena kita punya uang, tapi karena ingin membantu, ya. Dan tolonglah dimengerti karena saat ini saya sedang butuh uang misalnya. Jadi kita terus terang kepada dia. Yang kedua, secara psikologi, misalnya apa? Kita sentuh hatinya supaya dia malu. Misalnya kita angkat dia derajatnya, terus kita balikkan lagi bahwa dia punya utangnya. Kita pancing emosi dia supaya dia gengsi, ya, bukan emosi supaya bertindak anarkis, tapi kita pancing dia emosi supaya dia timbul gengsinya. Itu dia. Lalu yang ketiga, melalui agama, kan? Kita coba melalui agama. Kalau dia orang beragama, ya kita bawa dia ke agama supaya dia punya malu dan merasa berdosa. Misalnya kita ajak ke masjid sholat, atau kita ke gereja bersama, ya. Lalu pada saat berdoa kita singgunglah misalnya, bahwa kita minta tolong sama Tuhan supaya teman kita ini diberi rezeki, supaya dia bisa membayar hutang karena saya sedang butuh. Kira-kira gitulah cara agama, rekan-rekan. Yang ketiga, ya kita harus tegas, kasih deadline, ya. Kalau memang cara ketiga, cara yang terakhir dengan pendekatan agama tidak juga jalan, kita coba yang dengan tegas, bahwa kita kasih waktu tempo sekian lama, itu kan. Kalau nggak dibayar, ya kita harus tempuh jalur hukum. Nah, kita jelaskan, rekan-rekan, jalur hukum bisa lewat pidana. Kalau dia caranya meminjam tadi sudah memenuhi unsur penipuan, kita bisa lewat pidana. Kalau dia misalnya caranya lewat perdata, kita tempuh lewat perdata. Masalah pidananya atau tidak kita sudah bahas di video sebelumnya. Dan yang paling, kalau sudah mengarah kepada yang tegas, rekan-rekan, cara hukum, sebaiknya jangan lagi menggunakan lisan. Kita bentuk tulisan, ya. Ibaratnya kalau bahasa hukumnya kita somasi. Tapi karena kita bukan pengacara, orang awam, pakai surat biasa aja. Kita tulis surat kepada dia bahwa mohon supaya uang yang dipinjam segera dikembalikan. Kami beri waktu 1 minggu misalnya. Kirimkan, nyampe kepada dia, resmi nyampe, sampai di tangan dia, ada tanda terimanya. Kirimkanlah hal tersebut 3 kali, rekan. Itu nanti penting ketika kita menempuh jalur hukum. Surat tadi penting, surat penagihan yang resmi tadi kita penting, rekan. Nanti bisa jadinya larinya ke pidana, bisa ke penggelapan, dan bisa penipuan. Gitu, rekan-rekan. Jadi kalau sudah kita tempuh jalur yang pertama, kedua, ketiga, yang terakhir tadi, gunakan surat dulu, surat. Jangan lagi pakai mulut, pakai bahasa lisan, tapi pakai surat resmi, ya, rekan-rekan. Dan sampai kepada tangan dia. Itu dia, kan. Dan usahakan bahasanya yang tegas. Begitu, rekan-rekan. Nah, dan yang paling penting juga kepada kita yang punya hutang, ya, rekan-rekan, kita bayarlah, ya kan. Kita tunjukkan niat kita untuk membayar, ya. Kalau memang kita belum punya uang, kita tunjukkan benar-benar gitu, jangan kita berbohong, ya. Banyak kita lihat di Facebook, ya kan. Ada status-status di Facebook itu saya sering lihat. Dia menyinggung, misalnya gini, hutang nggak dibayar, jalan-jalan terus saja katanya. Hutang nggak dibayar, piknik jalan terus. Nah, itu kan nggak benar. Piknik, main, ke kafe, beli belanja, tapi hutang nggak dibayar. Nah, itu terlaluan, rekan-rekan. Itu sama aja mempermalukan diri sendiri.